Shalom, selamat siang hadirin sekalian. Pada kesempatan ini, saya Daniel akan bertugas sebagai moderator yang memimpin jalannya debat pada hari ini. Tema debat kita adalah tantangan pembangunan Indonesia pada era Presiden Jokowi. Pada hari ini akan memperdebat dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Tim pro terdiri dari pembicara 1, Krista, pembicara 2, Justin, pembicara 3, Krista, dan rebutal Justin. Tim kontra terdiri dari pembicara 1, Marco, pembicara 2, Nadia, pembicara 3, Bridget, dan rebutal Nadia. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung memulai sesi debat pada hari ini. Saya persilakan pembicara 1 dari tim pro untuk menyampaikan argumennya. Shalom, saya Kristania Wibowo dari kelas 9 sebagai pembicara pertama dari tim pro dengan mosi pembangunan pada era Presiden Jokowi. Siapa sih yang tidak mengenal sosok Joko Widodo? Dikutip dari Kompas Media, Jokowi Dodo atau sering dikenal sebagai Jokowi merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia yang menjabat selama 2 periode dari tahun 2014 hingga 2024. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi dikenal sebagai sosok yang sederhana, pekerja keras, dan dekat dengan rakyat. Dan kepemimpinannya yang disebutkan membuatnya dicintai masyarakat dan dikenal sebagai presiden yang membumi. Salah satu pencapaiannya adalah beliau berhasil membawa Indonesia memasuki era pembangunan infrastruktur besar-besaran serta memperkuat fondasi ekonomi nasional. Kepemimpinan beliau dianggap membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu warisan terbesar Jokowi adalah pembangunan infrastruktur. Bahkan beliau sampai dikenal sebagai Bapak Infrastruktur. Pembangunan tersebut bukan hanya tentang jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, tetapi juga tentang memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Infrastruktur yang merata dari Sabang sampai Merauke memperkecil kesenjangan antar wilayah, mempercepat distribusi logistik, serta mempererat konektivitas antar pulau. Dengan demikian, pembangunan di era Jokowi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkokoh keutuhan NKRI sebagai satu bangsa yang utuh dan berdaulat. Selain pembangunan fisik, Jokowi juga menaruh perhatian besar pada transformasi digital dan penguatan ekonomi kreatif. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mulai diakui sebagai salah satu pusat ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Tim kami berpendapat bahwa pada masa pemerintah Presiden Jokowi, tantangan terbesar yang dihadapi adalah pembangunan SDM. Namun, Presiden Jokowi sudah sangat fokus dan konsisten. Ketika kita mendengar nama Jokowi, tentunya dia sangat identik dengan kartu-kartunya, yang bahkan sering dijuluki sebagai kartu sakti, yang berguna untuk membantu pertumbuhan aspek-aspek kehidupan. Mungkin kalian familiar dengan kartu Indonesia Sehat dan kartu Indonesia Pintar, yang terinspirasi dari kartu Jakarta Pintar. Selain dari itu, ada juga program Keluarga Harapan. Program Kartu Indonesia Sehat merupakan salah satu program unggulan Presiden Jokowi yang dijanjikan Jokowi dalam kampanyenya. Program ini merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu memastikan setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu, tanpa hambatan finansial. Dengan KIS, masyarakat bisa menikmati berbagai layanan kesehatan secara gratis. Menurut papres.go.id, pada 2024 sudah lebih dari 275 juta jiwa yang terdaftar dalam program DKN KIS. Itu sudah di atas 98% dari total penduduk di Indonesia. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Kufranukti melaporkan bahwa kepesertaan DKN meningkat dari setahun ke tahun dengan cakupan mencapai di atas 98% dari total penduduk. Selain itu, sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten atau kota berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya. Dengan cakupan kepesertaan semesta DKN lebih dari 95% dari total penduduk. Sampai dengan 1 Agustus 2024 tercatat cakupan perlindungan kepesertaan program DKN telah mencapai 276,520,640 juta jiwa, atau lebih dari 98% dari total penduduk yang semester 1 tahun 2024 sejumlah 281,603,800 juta jiwa. Selain dari program KIS, ada juga program KIP, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Program ini merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah untuk keluarga yang kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan tanpa terhambat faktor ekonomi. KIP berfungsi sebagai bukti bahwa pemenangnya berhak memperoleh bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan program KIP, pemerintah dapat mencegah terjadinya putus sekolah dan dapat mendukung program wajib belajar. Program KIP kuliah tahun 2024 telah menjangkau 101.000 mahasiswa atau sebesar 50% dari total kuota, yaitu 200.000 mahasiswa. Mereka merupakan calon mahasiswa pendaftar KIP kuliah yang lolos SNBP dan SNBT UTBK. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro atas penyampaian argumennya. Selanjutnya saya
Persilakan pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu akan dimulai ketika pembicara pertama dari tim kontra menyampaikan kata pertama. Baik, selamat siang Dewan Juri, lawan beban dan hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Marco, selaku dari tim kontra Jokowi. Hari ini saya berdiri untuk menolak argumen pro dari tim lawan. Pada kesempatan kali ini, kami menolak mosi yang mendukung pembangunan di era Joko Widodo. Sebab dalam kepemimpinan Jokowi, ia sering dipuji karena fokus pemerintahnya pada pembangunan infrastruktur dan berbagai program lain, yang pada akhirnya tidak mempunyai dampak secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Era Jokowi ditandai oleh pertumbuhan ekonomi, inisiatif jalan tol, ataupun jumlah proyek strategis nasional. Namun di balik semua hal itu masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara optimal. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melihatnya secara lebih kritis, bukan untuk menjatuhkan semua usaha dan program yang telah dilakukannya, tetapi untuk menilai secara objektif apakah kebijakan yang dijalankan Joko Widodo benar-benar membawa keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia atau masyarakat. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra atas penyampaian argumennya. Selanjutnya saya persilakan pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu akan dimulai ketika pembicara kedua menyampaikan kata pertama. Shalom, saya Keperdasilai dari kelas MT sebagai pembicara kedua dari tim pro akan melanjutkan pembahasan dari pembicara pertama. Selain itu, terdapat pula program keluarga harapan alias PKH. Ini adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan terhadap risiko sosial. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Menurut jurnal Tirta pada tahun 2020, jumlah penerima PKH mencapai 10 juta keluarga dengan anggaran sebesar 36,9 triliun. Setelah itu, pembangunan birokrasi di era Jokowi sangat efektif karena banyak hal seperti penyederhanaan birokrasi di era Presiden Jokowi, memangkas jabatan struktural eselon 3 dan 4 menjadi jabatan fungsional untuk mewujudkan birokrasi yang lebih lincah, cepat, dan berbasis keahlian. Lebih dari 43.000 jabatan dialihkan, berfokus pada hasil kerja, kinerja, dan pelayanan publik yang lebih efisien. Kedua, di era pemerintahan Jokowi, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan mall pelayanan publik MPP digital mengalami transformasi besar-besaran dari sekadar digitalis dokumen menjadi integrasi layanan untuk efisien birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. SPBE sendiri adalah tata kelola pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan terpadu, efisien, dan transparan. Sementara mall pelayanan publik digital adalah platform aplikasi terintegrasi untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan pusat atau daerah secara daring tanpa harus datang fisik sebagai bagian dari transformasi SPBE. Ketiga, restrukturisasi kementerian. Pembentukan restrukturisasi kementerian Badan Koordinasi Penanganan Modal atau BKPM merupakan langkah strategis yang didorong oleh kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Restrukturisasi ini mengubah BKPM dari Badan Pemerintahan Kementerian menjadi kementerian, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Menteri Investasi atau Kepala BPKM untuk mengambil keputusan strategis. Selain itu, terdapat pendekatan dari
birokrasi pada pembangunan infrastruktur dan investasi telah membawa stabilitas politik dan mempercepat pengesahan undang-undang fundamental seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Fokus utama dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri untuk mempercepat transformasi ekonomi, mempermudah iklim investasi, dan menciptakan lapangan kerja melalui penyederhanaan regulasi yang mendukung reformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan tersebut telah membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro atas penyampaian argumennya. Selanjutnya saya persilakan pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumen. Waktu akan dimulai untuk pembicara kedua dari tim kontra menyampaikan kata. Selamat siang Dewan Juri Lawan Debat dan hadirin sekalian, saya Nadia dari tim kontra sebagai pembicara kedua. Pertama, saya ingin membahas tentang program IKN. Walaupun pemindahan IKN menciptakan lowongan kerja, meningkatkan kesempatan kerja, kunjungan wisatawan, dan juga pendapatan lokal masyarakat, tapi di sisi lain, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Muruarawan mengatakan bahwa kampung tua Sabut mereka digusur dari kampung mereka sendiri. Setelah itu Aliansi Jurnal Independen mengatakan setidaknya lebih dari 4 hektar mangrove di Teluk Balikpapan dibahas habis untuk dijadikan akses alat-alat berat. Saya juga ingin bertanya mengapa program IKN belum diselesaikan, padahal program ini sudah dicetuskan sejak tahun 1957 oleh Presiden Soeharto. Setelah itu industri nikel. Berdasarkan Mongabe Co-ID, industri nikel meninggalkan kerusakan hutan bagi sosial dan lingkungan. Tak hanya keanekaragaman hayati yang hilang, kini masyarakat dihadapkan pada pencemaran, bencana, dan konflik laten. Masyarakat adat yang melawan malah dikriminalisasi dan dijerat hukum dengan sewenang-wenang. Gemerlap mobil listrik nol karbon terus menggelora di dunia, seolah menjadi simbol masa depan. Di balik itu, industri nikel yang menjadi bahan utama baterai listrik menyisakan luka bagi lingkungan dan masyarakat. Banyak jejak karbon dan luka ekologis yang belum sembuh hingga hari ini. Salah satunya industri nikel di Maluku Utara yang menyebabkan kerusakan lingkungan, bencana dampak sosial, ekonomi hingga kriminalisasi warga. Berdasarkan data Climate Rights International, hutan tropis yang hilang akibat industri nikel di Halmahera, Maluku Utara mencapai hingga 5.300 hektar. Tak hanya kehilangan keragaman hayati, kehilangan hutan menyebabkan bencana lumpur hingga merampas ruang hidup masyarakat. Salah satunya masyarakat Ohongga Manyawa yang berada di hutan Halmahera. Setelah itu saya ingin membahas tentang Omnibus Law. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hartimurti Yudhoyono beberapa hari sebelum pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, ia mengatakan bahwa alih-alih menciptakan lapangan kerja dan angka pengangguran makin tinggi. Berdasarkan CNN Indonesia, demonstrasi terjadi di setidaknya 20 daerah di Indonesia. Di sejumlah tempat yang terjadi berakhir rusuh terjadi setelah DPR mengesahkan undang-undang ini pada tanggal 5 Oktober 2020. Di sisi lain, sejumlah organisasi yang turun ke jalan, termasuk buruh dan mahasiswa, menuntut pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah sebelum undang-undang diterapkan. Apakah ini yang dikatakan demokrasi? Saat rakyat menyampaikan aspirasi, pemerintah mengabaikannya dan tetap menjalankan Omnibus Law Cipta Kerja yang pada akhirnya hancur sehancur-hancurnya. Yang terakhir, saya ingin membahas tentang utang negara kita. Banyak pihak yang menyoroti lonjakan utang negara yang dinilai sangat besar dibandingkan pada era SBY. Padahal kedua-duanya sama-sama menjabat selama 2 periode dan Kementerian Keuangannya sama, yaitu Sri Mulyani. Tapi mengapa hasil pengelolaan fiskal yang sangat berbeda jauh? Pada akhir pemerintahan SBY, utang negara hanyalah sekitar 154,71 miliar US dollar, tapi pada akhir masa pemerintahan Jokowi, utang naik melebihi 461,91 miliar US dollar, hampir 3 kali lipat hanya dalam 2 masa jabatannya. Terima kasih.
konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tak hanya difokuskan di Pulau Jawa, pembangunan ini juga menyasar wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang tersentuh. Jokowi memiliki konsep pembangunan Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris. Indonesia sentris adalah visi untuk memastikan seluruh wilayah Indonesia dapat terhubung secara fisik dan ekonomi. Infrastruktur yang baik bukan hanya menciptakan konektivitas antar wilayah, tetapi juga mempercepat pergerakan barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur, termasuk 2.103 km jalan tol, 40 bendungan, 27 bandara baru, serta proyek besar lainnya seperti jalur kereta api dan IKN. Tak hanya itu, konektivitas antar wilayah diperkuat dengan pembangunan jalur Trans Papua, Trans Kalimantan, dan Trans Sumatera yang dirancang untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi. Jubir Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra Atmawijaya, mengatakan bahwa pembangunan tol ini tidak hanya berfokus di kota-kota besar, tetapi juga diperluas hingga ke daerah-daerah seperti Aceh, Yogyakarta, Solo, dan bahkan jalan tol yang akan mendukung proyek IKN. Dengan tambahan ini, jaringan jalan tol kita menjadi lebih efisien dan berdaya saing, serta memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Papua, tanah yang biasa kurang diperhatikan saja, sangat diperhatikan oleh beliau pada era pemerintahannya. Ini menjadi jawaban mengapa beliau sering bolak-balik bahkan sampai 18 kali berkunjung selama menjadi kepala negara. Selama 5,5 dekade berada di Papua seperti ini, memang ada paradoks di tanah Papua. Papua adalah tanah yang kaya akan sumber daya, namun sekaligus menjadi wilayah yang paling timpang dan terpinggirkan. Jokowi selalu memberikan afirmasi pada Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari janjinya melalui Nawacita. Nawacita merupakan visi-misi dan program aksi Jokowi Yusuf Kala saat berkampanye pada pemilihan umum Presiden 2014. Ketiadaan pusat-pusat ekonomi di kawasan timur Indonesia menjadikan wilayah ini menjadi tertinggal. Bahkan sebagian masih terisolasi. Pembangunan infrastruktur syarat, ketersediaan prasarana dan sarana dasar sosial ekonomi seperti jaringan telekomunikasi tidak diterima. Transportasi hingga energi listrik minim. Karena itu, akhirnya banyak wilayah di KTI masuk kategori daerah 3T, istilah yang sesungguhnya merujuk pada wilayah yang termarginalkan. Presiden Jokowi mengusung pembangunan berbasis Indonesia sentris sebagai alternatif model Jawa sentris yang menyebabkan kesenjangan antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Dari sisi kontribusi PDB, KPI menyumbang sekitar 81-82%, sedangkan KTI hanya 18-19%. Padahal luas wilayah KTI 756,741 km persegi lebih besar dibandingkan KPI yang hanya 616,51 km persegi, yang menunjukkan konsentrasi pembangunan ekonomi di bagian barat. Proyek IKN atau Ibu Kota Nusantara merupakan proyek monumental yang direncanakan untuk menjadi pusat administrasi dan pemerintahan di Indonesia. IKN dirancang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi budaya dan lingkungan yang berkelanjutan. Pemindahan ibu kota bertujuan mengatasi pemerataan baik dari segi ekonomi, pembangunan maupun penduduk. Lokasi yang dipilih sebagai lokasi tempat IKN adalah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi IKN karena wilayah yang masih asli dan berfungsi sebagai paru-paru dunia, khususnya Indonesia. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur bukanlah gagasan yang baru muncul pada Presiden Joko Widodo, melainkan sudah ada sejak masa Presiden pertama RI Soekarno yang mencetuskan ide tersebut pada tahun 1957 dengan identitas nasional. IKN akan mengalihkan fokus pembangunan ke Indonesia dan mempercepat transformasi ekonomi negara. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim Pro atas pemaparan ini. Selanjutnya saya persilakan pembicara ketiga dari tim Kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu akan dimulai ketika pembicara ketiga dari tim Kontra membaca kata-kata. Selamat siang Dewan Juri, lawan debat, dan hadirin sekalian. Perkenalkan saya Bridget dari tim Kontra. Dan pada kesempatan ini saya ingin menekankan beberapa poin yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah dalam bidang pembangunan infrastruktur. Pemerintah memang membangun berbagai proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan bendungan yang bisa dikatakan dengan sukses. Tetapi banyak daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan akses transportasi dasar, fasilitas publik yang minimal, serta biaya yang sangat tinggi, sehingga tidak merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur di era Jokowi. Infrastruktur tersebut memang diharapkan untuk membangun konektivitas antar wilayah dan menyatukan Indonesia sebagai negara yang bersatu. Tetapi secara realita
tentang pembangunan infrastruktur ada ongkos, ada anggarannya yang bernilai sangat tinggi. Hal ini telah disepakati oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mencatat bahwa Indonesia telah mengalokasikan sekitar 3.167.400.000.000 untuk membangun infrastruktur. Tetapi menurut ahli-ahli, alokasi anggaran tersebut masih kurang dan anggaran tersebut harusnya lebih mendekati 450 sampai 500 triliun rupiah. Dengan hal ini kita harus mempertanyakan mengapa pemerintah bisa mengalokasikan anggaran sebesar itu, tetapi tidak bisa mengalokasikan dana yang cukup bagi sekolah dan fasilitas publik di daerah yang terpencil. Berikut kami akan masuk ke dalam sektor kesehatan, di mana terdapat perluasan jaminan kesehatan nasional yang berasal dari program-program Jokowi yang terbaru. Program-program ini bertujuan meluaskan akses layanan medis bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang kini dapat memperoleh layanan kesehatan dengan peningkatan akses medis tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas layanan yang medis yang merata. Di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil seperti 3T, fasilitas kesehatannya masih terbatas dan tenaga medis masih kurang. Akibatnya masyarakat di daerah tertentu tetap mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Selain masalah pemerataan layanan, sistem pembiayaan kesehatan juga menjadi masalah. Program jaminan kesehatan membutuhkan dukungan anggaran yang besar dan berkelanjutan. Tanpa pengelolaan pembiayaan yang stabil, keberlanjutan program ini akan menghadapi tekanan yang luar biasa di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa perluasan program sosial seharusnya diimbangi dengan perencanaan jangka panjang yang matang agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua masyarakat. Selain itu, kami akan berbicara tentang proyek pembangunan berskala besar yang memerlukan investasi yang besar dari negara. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan nasional secara merata, maka risiko beban negara akan semakin meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berkelanjutan. Dan kami menyadari bahwa tim Pro tidak membagi sentimen itu, sebab mereka telah menjatuhkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami diskusikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Komisi 3 dari tim kontra yang telah menyampaikan argumentasinya pada sesi tambahan. Selanjutnya, debat memasuki sesi rebuttal. Tidak diperkenankan menyampaikan argumen baru. Saya persilakan kepada perwakilan tim Pro untuk menyampaikan kesimpulan. Setelah mendengarkan keseluruhan debat ini, kami bisa menyimpulkan bahwa pembangunan di era Presiden Jokowi berfokus pada penguatan SDM melalui berbagai program jaminan kesehatan dan pendidikan yang kini telah mencakup lebih dari 98% penduduk Indonesia. Secara struktural, pemerintahan juga melakukan transformasi birokrasi besar-besaran dengan penyederhanaan jabatan dan digitalisasi layanan publik melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Visi Indonesia Sentis menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur besar-besaran yang memastikan wilayah Pulau Jawa, khususnya Papua, mendapatkan konektivitas dan akses ekonomi yang setara melalui pembangunan ribuan kilometer jalan tol, perubahan bendungan, serta penguatan regulasi investasi. Jokowi berhasil meletakkan fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan. Pembangunan infrastruktur merupakan investasi yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya untuk masa sekarang, namun juga untuk masa yang akan datang. Kita semua juga bisa mengingat bahwa ada kata pepatah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini bermakna bahwa keberhasilan sesungguhnya membutuhkan pengorbanan di awal, kerja keras dan perjuangan. Oke, dan saya terima kasih.
selanjutnya. Waktu akan dimulai ketika perwakilan dari tim kontra menyampaikan. Hadirin yang saya hormati, jika kita berbicara tentang keutuhan NKRI, maka yang harus menjadi fondasinya adalah keadilan dan pemerataan. Namun dari fakta yang telah dipaparkan, kita melihat adanya ketimpangan yang justru berpotensi melemahkan persatuan bangsa. Pembangunan infrastruktur di era Jokowi memang masif dan bernilai sangat besar. Bahkan menurut CNBC Indonesia, anggarannya mencapai hingga ratusan triliun rupiah. Tapi di saat yang sama, banyak daerah yang terpencil yang masih kekurangan akses layanan dasar seperti fasilitas publik masih minim dan biaya hidup yang tinggi. Ketika sebagian wilayah menikmati jalan tol dan bandara megah, sementara wilayah lainnya masih tertinggal, maka kesenjangan sosial akan semakin melebar. NKRI tidak hanya soal membangun fisik, tapi memastikan seluruh rakyat merasakan kehadiran negara secara adil. Dalam sektor kesehatan, perluasan jaminan kesehatan nasional memang memerlukan akses. Jika pelayanan dasar saja belum merata, bagaimana mungkin rasa persatuan dan kepercayaan negara dapat diperkuat? Industri nikel juga demikian. Ketika ruang hidup masyarakat terancam, maka yang terancam bukan hanya lingkungannya, tapi juga stabilitas sosial. Belum lagi polemik Undang-Undang Cipta Kerja yang memicu demonstrasi di banyak daerah, serta lonjakan utang negara yang meningkat hampir 3 kali lipat dari era sebelumnya. Semua ini menunjukkan adanya keresahan publik. Maka pertanyaannya adalah, apakah pembangunan yang menimbulkan kesenjangan, konflik sosial, dan ketidakpuasan publik benar-benar memperkuat keutuhan NKRI, ataukah justru beresiko melemahkan rasa keadilan dan menjadi perekat utama persatuan bangsa? Karena NKRI yang kuat terhadap terima kasih. Debat telah selesai. Marilah kita beri tepuk tangan kepada kedua tim yang telah dengan berakhirnya sesi debat pada hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, para juri serta hadirin sekalian. Demikian debat pada hari ini. Selamat siang. Shalom.